FTTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Rafa Rizky Pratama dan selamat datang kembali di channel aku. Pada video kali ini, sesuai judul dari video ini, yaitu adalah kita akan membahas tentang yang namanya jaringan FTTH. Nah, di sini aku akan menjelaskan singkat tentang apa itu yang namanya FTTH. FTTH atau fiber to the atau kepanjangannya yaitu adalah fiber to the home adalah teknologi jaringan telekomunikasi yang menggunakan kabel fiber optik sampai langsung ke rumah atau pelanggan. Nah, sederhananya si FTTH ini itu adalah internet yang dikirim menggunakan fiber optik dari pusat jaringan sampai ke rumah pelanggan secara langsung. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat tentang yang namanya FTTH. Nah, baiklah teman-teman, jadi langsung saja kita ke pembahasan tentang si FTTH-nya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi, di mana ini adalah topologi yang saya siapkan di perangkat atau aplikasi yang bernama OptiSystem. Nah, jadi si OptiSystem ini dia itu adalah sebuah aplikasi yang untuk simulasi sebuah topologi atau jaringan FTTH ataupun fiber optik lainnya. Nah, jadi langsung saja di sini ada, bisa kita lihat bahwa di sini ada 5 kolom ya teman-teman, 5 kotak atau bisa kita sebut saja perangkat atau ruangan ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada nama-namanya ya teman-teman, yaitu ONT, lalu ada ODF, ada ODC, FTM, dan OLT ya teman-teman. Nah, untuk ONT ini itu dia adalah perangkat yang mengubah sinyal optik menjadi koneksi Ethernet atau WiFi yang dapat digunakan pelanggan. Dan selanjutnya di situ ada yang namanya ODP ya teman-teman, di mana itu adalah titik pembagian fiber menuju pelanggan. Dan di situ juga ada ODC, yaitu tempat distribusi tempat didistribusikannya dan pengelolaan kabel fiber dari LT ya teman-teman. Dan selanjutnya di situ ada FTM, yaitu adalah Fiber Termination Management, adalah perangkat atau titik terminasi yang digunakan untuk mengatur, menyambungkan, dan melindungi kabel fiber optik sebelum kabel tersebut diteruskan ke perangkat jaringan berikutnya. Dan yang terakhir itu ada namanya OLT, yaitu perangkat di sisi pusat yang mengirim dan menerima sinyal optik dari pelanggan. Nah, jadi itu untuk penjelasan bagian-bagian yang ada di topologi ini ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat yang ada di dalam kotak-kotak ini ya teman-teman, yaitu yang pertama yang akan kita bahas itu adalah yang namanya optical transmitter. Optical transmitter itu dia berfungsi sebagai untuk mengubah data atau sinyal listrik menjadi sinyal optik untuk dikirim melalui fiber optik. Dan kedua, di sini ada yang namanya optical power meter, di mana optical power meter ini dia adalah sebagai alat ukur daya optik pada suatu titik dalam satuan dBm atau watt. Lalu yang ketiga di sini ada yang namanya konektor insert, yang namanya konektor ya teman-teman, di mana si konektor ini dia berfungsi untuk menggunakan sebagai koneksi antar bagian fiber. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya optical attenuator ya teman-teman, di mana optical attenuator ini dia berfungsi sebagai mengurangi daya optik sesuai nilai redaman yang ditentukan. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya optical fiber ya teman-teman. Optical fiber ini dia berfungsi sebagai media transmisi yang membawa sinyal optik. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya
ada yang namanya optical receiver. Nah, si optical receiver ini dia berfungsi untuk menerima sinyal optik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Dan terakhir itu ada yang namanya Bayer analyzer, yaitu mengukur kualitas transmisi berdasarkan bit error rate, yaitu dan menampilkan karakteristik sinyal yang diterima. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia untuk penjelasan yang ada di topologi ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi selanjutnya kita di sini akan masuk ke tahap proses konfigurasi ya teman-teman. Dimana sebelumnya saya sudah mengkonfigurasikannya dan di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan jaringan FTTH untuk mendapatkan redaman ya teman-teman. Nah, tujuan dari kita mendapatkan redaman ini apa? Nah, tujuan kita mendapatkan redaman itu adalah untuk mengetahui seberapa besar daya sinyal optik yang hilang selama perjalanan dari pemancar yaitu ALT sampai penerima yaitu ANT ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita di sini untuk konfigurasinya itu lumayan mudah ya teman-teman. Jadi di sini pada optical transmitter bisa kita double klik saja dan kita cek pada frekuensi dan powernya itu kita akan menggunakan berapa. Nah, si frekuensinya ini aku setting di 229 THz ya teman-teman, dan untuk powernya di sini di 3 dBm. Nah, jika sudah di sini bisa kita klik OK. Nah, dan selanjutnya di sini kita tinggal melakukan konfigurasi selanjutnya itu di konektornya ya teman-teman. Nah, di konektornya ini untuk insertion loss-nya aku dipasang di 0,5 dB. Dan selanjutnya di optical attenuation-nya di 0,1 dB. Jadi untuk cara pengkonfigurasiannya juga sama ya teman-teman, tinggal di double klik aja pada si konektornya dan di value-nya ini bisa langsung saja kalian ubah ke 0,5 dB. Nah, aku di sini mengkonfigurasikannya untuk mendapatkan hasil redaman di angka dari min 16 sampai min 26 ya teman-teman. Jadi di skala dari min 16 sampai min 26 agar si redamannya itu hitungannya normal ya teman-teman. Dan selanjutnya sini juga sama di optical attenuator-nya, langsung saja kalian double klik dan ubah di value-nya ini menjadi 0,1 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kalian juga config pada optical fiber-nya atau si FO-nya ini, yaitu kalian setting di length-nya ini yang FO1 ini dia di 0,982 km ya teman-teman, dan attenuation-nya 0,2 dB per km. Nah, jika sudah di sini untuk konektor dan attenuator yang lain ini sama teman-teman. Jadi konektornya 0,5 dB dan attenuatornya 0,1 dB. Dan selanjutnya untuk optical fiber yang kedua ini, di sini aku setting untuk length-nya itu ada sekitar 1164 km. Dan untuk attenuation-nya tetap sama 0,2 dB. Nah, selanjutnya di ODC ini sama ya teman-teman, di sini konektor di 0,5 dB. Lalu untuk si optical fiber ketiganya ini adalah length-nya itu aku menggunakan 0,787 km. Dan untuk attenuation-nya sama ya teman-teman, 0,2 dB per km. Jadi untuk sisa si optical fibernya ini 1, 2, 3 ini dia menggunakan jarak 0,787 km ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini harus kalian perhatikan di mana untuk attenuator yang ini, yang di FTM ini yang paling atas, aku menggunakan si dB-nya ini itu 15 ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini hanya ini doang yang menggunakan 15. Jadi sisanya itu 0,1 dan yang satu ini 15 dB. Selanjutnya untuk konektornya sama dan untuk optical receiver-nya ini nanti dia otomatis terisi ya teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk si konfigurasi dari si FTTH ini ya teman-teman.
Dan jika sudah kalian konfigurasi, cara untuk melihat redamannya itu kalian bisa klik tombol yang segitiga di atas ini ya teman-teman. Kalian klik, lalu jika sudah, kalian klik lagi yang segitiga, yaitu untuk nge-play si programnya teman-teman. Nah, kalian tunggu. Jika sudah, bisa langsung saja kalian pencet yang tombol silang. Dan untuk mengecek di sini ada yang namanya optical power meter ya teman-teman, dimana tadi untuk mengecek si redamannya ini dapat berapa ya teman-teman. Jadi bisa kita cek di optical power meter yang keempat ini, double klik, dan bisa kita lihat di sini hasilnya yaitu min 20 ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu saya ingin mendapatkan hasil redaman dari skala min 16 sampai min 26, dan min 20 ini ada di tengah-tengah dari min 16 dan min 26. Nah, jadi itu dia rangkaian konfigurasi pada jaringan FTTH di OptiSystem ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi itu dia langkah-langkah dan penjelasan tentang konfigurasi pada jaringan FTTH. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.